Baik, sekarang saya akan membahas materi 2, yaitu metode regresi linear. Pengertian regresi linear. Regresi linear adalah statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Sedangkan variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan rasio. Lanjut, regresi digunakan untuk melihat bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Terdapat 3 jenis regresi yang digunakan sesuai dengan tujuan analisis, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi non-linear. Regresi linear adalah sebuah pendekatan hubungan antara variabel terikat X dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut Y. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Regresi linear juga merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel dependen dengan satu regresi linear sederhana atau lebih variabel independen atau regresi linear banyak. Dengan asumsi hubungan di antara variabel-variabel tersebut dapat didekati oleh suatu persamaan garis lurus, maka model yang mendekati hubungan antar variabel di data tersebut disebut sebagai model regresi linear. Nah, sekarang jenis-jenis regresi linear. Secara umum, regresi linear terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana, yaitu dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat, dan regresi linear berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Analisis regresi linear merupakan metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi. Program komputer yang paling banyak digunakan adalah SPSS, Statistical Pack for Surface Solution. Regresi linear sederhana. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel respons atau variabel akibat atau dependen. X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A merupakan konstanta, sedangkan B merupakan koefisien regresi atau kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A plus B 1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya Bn Xn, yang mana Y merupakan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A merupakan konstanta, B1, B2, dan seterusnya sampai Bn sama dengan nilai koefisien regresi X1, X2, dan seterusnya sampai Xn merupakan variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan B1 X1 plus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, sekarang contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Langkah 1 yaitu penentuan tujuan. Tujuan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah 2, identifikasi variabel penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab atau X adalah suhu ruangan. Variabel akibat
atau Y adalah jumlah cacat produksi. Langkah 3, pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari. Ini dalam bentuk tabel. Nah, langkah 4, hitung X2, Y2, XY dan total dari masing-masingnya. Nah, ini adalah tabel dari tanggal dan rata-rata suhu ruang dan jumlah cacat produksi. Nah, berikut tabel ini adalah tabel setelah dilakukan perhitungan X2, Y2 dan X2 serta totalnya. Nah, langkah 5, hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Nah, menghitung konstanta atau A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Terus A sama dengan 282 kali 16.487 dikurang 699 kali 6.861 per 30 kali 16.487 kurang 699 kuadrat. Jadi didapat hasil A sama dengan min 24,38. Nah, sekarang menghitung koefisien regresi B. B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang X kuadrat sigma X kuadrat. Jadi B sama dengan 30 kali 6.861 dikurang 699 kali 282 per 30 kali 16.487 dikurang 699 kuadrat. Jadi didapat hasil B sama dengan 1,45. Jadi langkah selanjutnya adalah buat model persamaan regresi linear. Y sama dengan A plus BX. Jadi Y sama dengan min 24,38 plus 1,45 X. Terus langkah selanjutnya lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. 1. Prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X. Contohnya 30 derajat Celcius. Y sama dengan min 24,38 per 1 plus 1,45 kali 30 sama dengan, jadi hasil yang dapat 19,12. Jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. 2. Jika cacat produksi variabel yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? 4 sama dengan min 24,38 plus 1,45x. 1,45x sama dengan 4 plus 24,38. X sama dengan 28,38 per 1,45. Jadi X sama dengan 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Nah, jadi sekian dari pembahasan metode regresi linear. Saya ucapkan terima kasih.